Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, jumpa kembali di podcast Oksigen, obrolan kesehatan paling keren. Bersama saya Kak Silvi, si tukang tanya. Nah sahabat sehat, Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana RSUD Teluk Kuantan masih terus berbenah dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya masyarakat Provinsi Riau pada umumnya. Nah, untuk meningkatkan mutu pelayanan tersebut, tentunya RSUD Teluk Kuantan tidak terlepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia sekali, yang sangat spesial sekali, pada siang hari ini kita akan berbincang bersama pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Dr. Fahdiansa, SPOG. Alhamdulillah, tim YouTube PKRS dijamu langsung oleh beliau di ruang kerja beliau. Nah, sebelum kita memulai bincang-bincang, Pak, disapa dulu sahabat sehat kita di rumah, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Selamat bertemu, bersua. Saya juga kaget, ini kenapa RSUD baru datang ke saya hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini, acara yang ditaja RSUD, memberi manfaat buat kita semua, memberi kemajuan terutama untuk RSUD. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya. Nih langsung saja nih Pak bincang-bincangnya Pak. Bagaimana Pak menurut pandangan Bapak nih Pak terhadap perkembangan pelayanan RSUD Teluk Kuantan pada saat sekarang ini Pak? Terlebih dari sebelumnya kan Bapak juga sebagai Direktur RSUD Teluk Kuantan ya Pak ya. Gimana Pak pandangan Bapak Pak? Ya, alhamdulillah ya. Pembenahan, perubahan yang digesa di RSUD itu luar biasa kalau menurut saya. Seluruh tim yang ada, direktur, kepala bidang, KTU, KASI, pejabat-pejabat fungsional, dan tentu saja tenaga-tenaga medis, para medis, lihat berbenahnya cukup signifikan dan cukup kompak. Alhamdulillah ya Pak. Itu outcome yang dilihat itu dari jumlah pelayanan. Jumlah pelayanan, jumlah kunjungan ya Pak. Iya, benar. Benar, saya dulu pernah menjabat jadi direktur di sana. Alhamdulillah saya ikut bangga. Ikut bangga. Jadi tambah yang ada di situ sekarang kan juga seluruhnya dulu teman-teman saya. Alhamdulillah di luar ekspektasi saya sejauh ini. Peningkatan kunjungan, peningkatan mutu pelayanan, itu kita berharap tidak berhenti sampai di sini. Iya, benar Pak. Ya, karena kebiasaan orang kita itu kan cepat puas. Wow, jumlah kunjungan nambah, klaim nambah, sudah nih, cukup sampai di situ. Ya, nah, tapi sejauh ini dengan segala keterbatasan sarana prasarana kita, alat-alat penunjang. Nah ini termasuk peningkatan yang luar biasa, luar biasa menurut saya ya. Nah ini tentu tidak terlepas dari saya menyorot dulu peran serta lah kawan-kawan yang ada di rumah sakit, ekspektasi, apresiasi yang setinggi-tingginya, jangan cepat puas, terus berbenah, potensi yang ada itu Silvi harus dikembangkan ya Pak. Kita bisa lebih dari ekspektasi yang ada sekarang. Iya, insya Allah lihat Pak. Potensi yang ada ya, dari sarana yang bisa dikembangkan. Kemudian kemampuan tenaga yang masih bisa ditingkatkan, kompetensi masih bisa ditingkatkan, jumlah penduduk kita yang cukup besar, kita tadi saya sudah bilang satu-satunya rumah sakit milik pemerintah. Nah ini juga suatu keuntungan yang harus diambil, dijawab oleh RSUD. Nah kemudian kita berada di segitiga emas daerah perbatasan dengan provinsi tetangga, perbatasan dengan kabupaten tetangga, yang aksesnya cukup sulit untuk dijangkau. Nah ini harus dijawab oleh RSUD Teluk Kuantan, sehingga walaupun batas wilayah Kuansing itu terbatas, ada daerah geografinya, tapi pelayanannya tidak boleh terbatas. Harus tetap ditingkatkan ya Pak. Harus ke sini, Mas Raya harus ke sini, gitu. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya luar biasa sekarang. Alhamdulillah Jangan ya Pak. puas, teruslah berbenah. Iya. Nah. Kemudian
Gini Pak, di tahun 2024 ini kan pada bulan April kita sudah meluncurkan pelayanan hemodialisa Pak, dengan 5 unit mesin dan bisa melayani sekitar lebih kurang 22 orang pasien Pak pada setiap bulannya. Namun itu tidak tidak memenuhi kebutuhan warga Kabupaten Kota sini Pak, karena tercatat ada sekitar 115 orang lebih kurang yang harus mendapatkan pelayanan hemodialisa. Nah Pak, dukungan seperti apa sih Pak yang diberikan nantinya oleh pemerintah kabupaten Pak untuk kemajuan pelayanan di RSUD Pak? Pertama, RSUD itu juga pemerintah, Iya, ya. betul. RSUD itu kan juga pemerintah. Pertama tentu manajemen sebagai tenaga teknis harus membuat perencanaan yang matang, membuat perencanaan kebutuhan, sehingga nanti kemampuan yang ada di rumah sakit dengan tata kelola keuangannya BND nanti dikombinasi, disandingkan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Nah, ya kalau kita udah berbicara kemampuan keuangan nih, orang sering menjadi alasan nanti begitu. Oh, kemampuan keuangan kita kurang, dana kita sedikit, ya. Nah, kalau semua orang berbicaranya nanti karena tidak ada duit, ya kita nggak akan maju-maju. Nah, jadi nanti banyak terobosan-terobosan yang bisa. Satu, tentu peningkatan tata kelola keuangan. Mungkin kemampuan BND bisa ditingkatkan. Nah, kemudian nanti pemerintah daerah, bagaimana kontribusi sejauh mana, sebesar apa pembangunan yang terbatas ini, APBD Kuansi ini bisa kita efektifkan penggunaannya untuk pembangunan di rumah sakit. Nah, tadi bicara hemodialisa. Nah, ini jauh sebelum hemodialisa itu ada, kita sudah menyadari, ya kita sudah menjustifikasi ke semua orang bahwa hemodialisa itu dibutuhkan di Kuansi. Alhamdulillah sekarang kita punya 5 unit. Nah, ketika 5 unit diluncurkan, kita juga sudah tahu. Pemerintah tahu, RSUD tahu, bahkan masyarakat kita tahu, ini kurang nih nanti nih, ya. Nah, direktur sudah merencanakan itu, kita akan menambah, kita akan meningkatkan. Nah, alhamdulillah sejauh ini di dalam rencanaannya kita masih di dalam tracknya, tahun ini akan ada peningkatan. Nah, tapi kalau mesin bisa ditambah, tentu fasilitas tempatnya. Jangan sampai nanti kita memaksakan penambahan mesin, tempatnya belum ada, pasiennya numpuk-numpuk, kenyamanannya terganggu, kemudian tentu safety-nya juga terganggu. Nah, ini juga harus kita rencanakan dengan matang. Lihat tempat yang bisa digunakan, yang ada sekarang sejauh mana. Kalau memang masih kekurangan, nanti sisa tempat pembangunan di mana kira-kira yang tersedia. Nah, nanti tentu di dalam sistem penganggaran, kita akan memprioritaskan. Pemerintah daerah itu Bapak Bupati kan sudah menitik beratkan bahwa fokus kita sekarang itu 1 kesehatan, 2 pendidikan, dan 3 infrastruktur. Nah, sejauh ini fondasinya sudah kuat. Nah, kita memberi pelayanan paripurna terhadap pelayanan kesehatan dengan PHC. Nah, tentu ini harus disiapkan. Pusat-pusat pelayanan kita harus siap menerima yang 98 lebih masyarakat sudah terjamin pelayanan kesehatannya itu, tentu fasilitas pelayanannya juga harus kita pastikan bahwa itu tersedia baik, aman, dan sesuai dengan standar operasi prosedur medis. Nah, kemudian tahun ini aja Silvi, itu APBD Kuansi dialokasikan untuk bidang kesehatan itu 16%. 16%. Nah, sementara Undang-Undang 17 tahun 2023 itu sudah menghapus mandatori 10% untuk bidang kesehatan. Jadi sudah dihapus, tidak ada lagi kewajiban pemerintah menganggarkan minimal 10% untuk bidang kesehatan. Tapi dengan dicabutnya, keluarnya undang-undang dicabutnya mandatori, Kuansi justru mengucurkan 16% loh untuk kesehatan di Kabupaten Kuansi ini. 16% di bidang kesehatan itu 97 miliarnya untuk rumah sakit. Alhamdulillah. Untuk RSUD, itu 97%-nya untuk RSUD. Perhatian pemerintah Kabupaten Kuansi untuk rumah sakit. Untuk rumah sakit mana? Rumah sakit Teluk Kuantan, RSUD Kuantan Sukini, ya. Itu milik kita. Kita rawat, kita jaga, kita tingkatkan sama-sama. Nah, 97 miliar ditambah RBA di rumah sakit 33 miliar. Udah lebih dari 100 miliar. Ya. Jadi kalau ini bisa diefektifkan, dimaksimalkan, saya yakin lah ke depannya jauh. Kalau sekarang baik, kita lihat udah bagus.
1-2 tahun ke depan lagi itu akan meningkat lebih luar baik biasa. lagi ya Pak harapan kita. Itu dukungan pemerintah tadi ya. Iya. Itu dari infrastruktur. Betul. Masalah hemodialisa itu Iya. nanti kita lihat direktur, kita bicara lagi. Kalau memang mau nambah mesin bisa 10, 20. Nah, tapi tempatnya tersedia nggak? Fasilitasnya ada apa tidak? Kalau tidak disiapkan dulu. Nah, kemudian hubungan lagi pemerintah kabupaten ya. Berapa orang itu sekarang? Mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang disekolahkan, PPDS. dokter-dokter yang diberangkatkan. Nah, kedepannya akan lagi meningkat, bukan hanya dokter. Pak Bupati sudah mewacanakan peningkatan kapasitas dokter spesialis. Iya. Ya, kalau peningkatan kelas rumah sakit mungkin belum bisa kita kejar dalam 1-2 tahun ini, peningkatan pelayanan yang kita minta. Mungkin ada khusus pelayanan kanker. Iya. Untuk kemoterapi, kemoradiasi, tidak mustahil ya kalau semua bekerja, semua berkomitmen, 1-2 tahun ke depan kita terima nanti hasilnya. Alhamdulillah. Ya. Jadi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sangat memberikan perhatian yang besar terhadap kemajuan pelayanan di RSUD Teluk Kuantan. Nah, Pak, harapan Bapak untuk RSUD Teluk Kuantan? Ya, sama dengan harapan saya sekian tahun Yang lalu ya waktu jadi direktur. Masih sama itu, berarti ya Pak? Atau belum terwujud Pak harapan Bapak? Dia kalau cita-cita itu kita tidak harus patok. Mau capainya lagi ke-7 gitu. Jadi ketika mengejar, nikmati aja ya. Ini mungkin saya ke teman-teman di RSUD, nikmati semua prosesnya. Jadi ketika kita ingin mencapai langit ke-7, ketika baru di langit pertama, nikmati, perbaiki semua, bikin senyaman mungkin di langit pertama, begitu sampai langit kedua, nikmati prosesnya. Nikmati benahi yang prosesnya. bisa Bapak udah bilang tadi, Jadi jangan cepat berpuas diri, ya. Terus infrastruktur ditingkatkan, sarana ditingkatkan, cari jalan, cari usahakan. Tidak bisa dengan keuangan rumah sakit, dengan keuangan daerah. Tidak bisa keuangan daerah, kita ke provinsi. Tidak bisa di tingkat provinsi, kita ke pusat untuk mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit. Kemudian kompetensi sumber daya semua. manusianya. Yang dokter, yang bidan, yang perawat, termasuk manajemen ya, Iya. gitu ya. Nakes lainnya juga ya Pak? Ya, manajemen. Tentunya. Dia di manajemen sebagai apa? Ya jangan cuma bisa menyelesaikan SPJ. tingkatkanlah, ada inovasi, ada terobosan-terobosan baru di setiap unit. Di setiap unit ya, di setiap unit unit. ada terobosan baru. Sehingga kuncinya kalau bidang kesehatan itu cuma satu. Ketika pasien datang dan dia nyaman, berarti kita bagus. Ketika pasien datang dan banyak keluhan, artinya masih ada yang kurang. Udah itu aja. Jadi peka. Semua yang ada di rumah sakit, mulai direktur sampai satpam, cleaning service, peka terhadap keluhan, terhadap respon, itu tidak usah alergi terhadap kritik. Nanti semua yang keluhan ditampung, semua respon masyarakat. Banyak penting ditindaklanjuti. Itu tadi doang yang ditindaklanjuti sama juga bohong gitu ya. Semangat lah kawan-kawan di RSUD. Ya, pemerintah support. Pemerintah Kabupaten sangat support terhadap kita di RSUD Teluk Kuantan. Tinggal kita yang harus berbenah untuk meningkatkan mutu pelayanan sehingga tercapai rumah sakit Teluk Kuantan sebagai rujukan ya Pak. Rujukan di Teluk Kuantan dan Riau pada umumnya. Pak, sebelum kita tutup obrolan Pak, kasih pesan-pesan dulu Pak buat teman-teman di RSUD Pak biar semangat. Karena udah lama nih nggak jumpa Bapak. Jadi kasih semangat lagi Pak. Oh iya, saya juga udah kangen mau ke Disapa RSUD. dulu Pak teman-teman RSUD. Bilang Pak Direktur sama komite medik. Bidang pelayanan, coba SIP saya masih aktif kan di sana. Iya, Dokter Egi, Sekali-sekali tolong. kasih saya jam, nanti saya layani pasien. Nggak dibayar nggak apa-apa. Ayo Masih yang ada- mau dilayani diperiksa Masih Pak ada Sekda. yang mau diperiksa dokter hukum ya. Atau juga teman-teman yang di poliklinik, di kalau kamar operasi masih ketemu lah ya kalau Iya. pasien-pasien saya dari luar. Jadi ya tetap kompak. Semangat. Kemudian
semua bekerja sesuai dengan tupoksi. Semua menanamkan rasa cinta terhadap RSUD, ya. RSUD itu milik kita. Tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah. Jadi muliakan tempat itu, muliakan rumah sakit itu, sehingga yang kita lakukan bermanfaat buat orang lain. Yang kita kerjakan itu memberi keberkahan buat kita. Jadi ladang pahala, jadi sumber rezeki, ya. Pasiennya ramai, pelayanannya bagus, tentu kesejahteraan kawan-kawan di RSUD meningkat, ya. Jadi bekerjanya jadi senyumnya lebih lebar tuh. Senyum 7 cm. Kalau udah banyak utang kan senyumnya mulai susah. Ya, jadi semua menjalankan aja sesuai dengan tupoksinya. Kemudian ya masalah jenjang karir, ya nikmati aja prosesnya. Semua akan dapat kesempatan. Nikmati ya. prosesnya. Sama-sama kompak, tujuannya sama, memajukan rumah sakit. Nah, itu aja pesan saya. Ya, sampai bertemu lagi nanti di sana. Saya hadir nanti. Ya, apalagi kalau diundang. Oke, ditunggu next podcast berikutnya bersama Dokter Ukup lagi kita. Baik, sahabat sehat. Mungkin demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini di sela-sela kesibukan Bapak Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, seperti biasa, sahabat sehat, pesan Bapak jangan lupa tetap semangat. Biasanya saya yang nutup, Pak. Sekarang saya mohon minta sama Bapak untuk lebih untuk apa? Mempromosikan YouTube kita ya, Pak. Jangan lupa YouTube PKRS RSUD Kuantan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oh gitu. Oke. Baik. Spesial dari Pak Sekda. Ya. Sahabat sehat, ada broadcast, ada link YouTube dari teman-teman PKRS RSUD Teluk Kuantan. Jangan lupa saksikan, jangan lupa di like, komen, jangan lupa komen dan subscribe. Jadi bukan cuma pelayanan RSUD-nya yang kita harapkan bagus, promosi rumah sakitnya juga harus baik. Nah, sehingga rumah sakitnya dikenal, masyarakat memanfaatkan, seluruh personil yang ada di rumah sakit sejahtera. Amin. Terima kasih Bapak. Baik sahabat sehat, demikianlah bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya Kak Silvi si tukang tanya bersama Bapak Dokter Ukup. Dokter Ukup undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah. Terima kasih Pak.